Bagaimana jika seorang pemimpin justru meminta rakyatnya untuk mengkoreksi dirinya? Dan bagaimana jika orang yang paling berkuasa mengatakan, "Kalau saya salah, luruskan saya"? Dan bagaimana jika keadilan yang benar-benar membuat orang yang lemah menjadi kuat, dan yang kuat tidak lagi bersembunyi di balik kekuasaannya? Ini bukan utopia, ini terjadi dalam sejarah ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidato politik pertamanya ketika dibaiat sebagai khalifah. Bayangkan suasana Madinah saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Umat tergoncang, kepemimpinan kosong. Jika salah langkah, umat bisa terpecah. Di Sakifah Bani Sa'idah, para tokoh Muhajirin dan Ansor melakukan baiat in'iqad, akad politik antara umat dan pemimpin. Keesokan harinya di Masjid Nabawi, baiat taat dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Umar bin Khattab berdiri, menenangkan umat dan berkata bahwa Allah telah menyatukan urusan mereka kepada sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar naik ke mimbar. Pidato itu bukan sekedar seremonial, itu adalah deklarasi prinsip negara. Kalimat pertama Abu Bakar menghancurkan mentalitas kultus. Aku telah diangkat memimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini bukan retorika rendah hati, ini adalah fondasi politik. Pemimpin bukan maksum, bukan tanpa salah. Lalu ia menetapkan kontrak sosial. Jika aku benar, bantu aku. Jika aku salah, luruskan aku. Artinya umat berhak mengawasi, mengkritik, dan mengkoreksi pemimpin. Bukan hanya boleh, tetapi wajib. Ini sejalan dengan sabda Nabi ad-dinu nasiha untuk para pemimpin, kaum muslimin, dan rakyatnya. Negara tidak berjalan dengan kepatuhan buta, tetapi dengan kontrol umat yang aktif. Abu Bakar melanjutkan, kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat. Dalam politik modern, kebohongan sering dianggap strategi. Tetapi dalam manhaj Abu Bakar, kebohongan adalah pengkhianatan terhadap umat. Al-Quran memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Nabi memperingatkan, pemimpin pendusta tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Artinya, krisis kepemimpinan bukan hanya krisis sistem, tapi krisis kejujuran. Lalu Abu Bakar menetapkan prinsip revolusioner, yang lemah di antara kalian kuat di sisiku sampai aku kembalikan haknya. Yang kuat di antara kalian lemah di sisiku sampai aku ambil hak darinya. Ini bukan slogan, ini dibuktikan. Suatu hari Abu Bakar tanpa sengaja memukul seorang rakyat. Setelah selesai membagikan harta, ia memanggil orang itu dan berkata, "Balaslah aku." Umar menolak, tapi Abu Bakar berkata, "Siapa yang akan menyelamatkanku dari Allah di hari kiamat?" Akhirnya ia memberi kompensasi hingga orang itu ridho. Bayangkan, kepala negara takut pada pengadilan Allah lebih daripada kehilangan wibawa politik. Itulah keadilan yang membuat yang lemah merasa aman. Dalam distribusi harta negara, Abu Bakar tidak membedakan antara sahabat senior dan muslim biasa, antara laki-laki dan perempuan, antara merdeka dan budak. Semua mendapatkan bagian yang sama. Ketika ada yang mengusulkan agar tokoh senior mendapatkan lebih, Abu Bakar menjawab, keutamaan mereka pahalanya di sisi Allah. Adapun ini adalah kebutuhan hidup dan persamaan lebih baik daripada diskriminasi. Ini adalah konsep welfare state berbasis keadilan tanpa kasta politik. Abu Bakar juga menegaskan, tidaklah satu kaum meninggalkan jihad kecuali Allah timpakan kehinaan. Tidaklah kemaksiatan menyebar kecuali Allah turunkan bala. Pesannya jelas, kekuatan umat bukan hanya militer dan ekonomi, tapi juga moral dan komitmen terhadap agama. Negara kuat lahir dari masyarakat yang bersih secara nilai, dan inilah klimaks pidato itu. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat, tidak ada kewajiban taat kepadaku. Inilah prinsip yang sangat penting. Ketaatan kepada pemimpin bersyarat, bukan mutlak. Loyalitas tertinggi bukan pada kekuasaan, tapi kepada kebenaran.
Pidato Abu Bakar bukan sekedar sejarah. Ia adalah blueprint kepemimpinan. Pemimpin bisa dikritik, kejujuran adalah fondasi, keadilan tanpa memandang pandang bulu, persamaan di depan negara, moral sebagai kekuatan umat, ketaatan yang bersyarat pada kebenaran. Bayangkan jika prinsip ini hidup hari ini, bukan hanya sistem yang berubah, tapi budaya politik kita, karena pada akhirnya kepemimpinan yang benar bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang paling takut kepada Allah. Ketika memegang kekuasaan, dan Abu Bakar telah membuktikan prinsip terbesar adalah yang paling siap dikoreksi. Wallahu a'lam.